muslimin dan muslimat, jamaah yang membanjiri Masjid Besar Islamiyah Kampung Bangka rahimahumullah. Kita pantas memperbanyak syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita jatah waktu dan usia umur sehingga kita bisa menatap mentari indah pada hari ini, bisa melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah dalam keadaan segar bugar, insya Allah tidak ada kurang sedikit apapun. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam yang kita harapkan syafaatnya, persekutnya di dunia, tapi pesnya di akhirat nanti, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya tetap konsekuen menjadi penganutnya, menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang dicintai Allah dan Rasulullah yang saya hormati, seluruh kita maklum bahwa di bulan Zulhijjah ada dua peristiwa ibadah khusus yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain, yaitu pertama ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji adalah menatap atau menapak tilas perilaku historisasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya juga istrinya Ismail dan Siti Hajar, termasuk ibadah kurban. Kita saat ini tentu sedang tahu persis bagaimana keadaan di Mekah, di tanah Arab, di tanah haram saat ini. Untuk saat ini masih dibatasi lebih dari 2 juta yang memadati wilayah Mina. Kalau kemarin yaitu di wilayah untuk wukuf di Arafah, malamnya Muzdalifah, dan hari ini dan 2 hari 3 hari ke depan yaitu di Mina. Dan ini semua adalah totalitas prosesasi ibadah haji dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mampu dan dipanggil memenuhi panggilan Allah. Mereka sedang saat ini melakukan dari kemarin wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian dilanjutkan mabit di Mina 3 hari dalam rangka kegiatan yaitu melempar jumrah, ula, usrah dan aqabah. Insya Allah kemudian mereka akan kembali Mekah dan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Itulah semua adalah merupakan rangkaian dari kegiatan ibadah haji. Dan itu semua menapak jelas apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul Allah sebelumnya yang diimami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sidang Idul Adha dan kaum muslimin rahimahumullah. Saat ini kita tentu tahu filosofi hakikat dari ibadah haji dan kurban itu, sehingga kita pulang dari masjid ini kita tahu setidaknya mengecas keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rutinitas yang kita lakukan setiap tahun 1 kali, yaitu Idul Adha. Ibadah haji dilakukan di Zulhijjah, di bulan khusus di bulan Zulhijjah ini, yaitu hakikatnya bahwa umat Islam terutama yang mampu, yaitu memenuhi panggilan Allah. Kita senantiasa terus memang orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Maka orang yang beriman, yakin dan ia merasa takut sama Allah, cinta dan harap sama Allah, pasti ia penuhi kalau memang itu menjadi kewajibannya. 1 hari 5 kali Allah memanggil kita, aqimis sholatan zikri, dirikan salat untuk mengingat hati. Maka orang yang berkesadaran pasti dia hadir.
Kalau dia punya iman pasti hadir, kalau tidak punya iman pasti imannya bermasalah. Kemudian dalam satu minggu kita dipanggil oleh Allah satu kali, dan ia pasti hadir kalau ia beriman, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi laki-laki. Kemudian dalam satu tahun Allah satu kali panggil kita, yaitu kita untuk melaksanakan kutiba alaikumus syiyam, yaitu ibadah puasa Ramadan. Maka bagi orang yang memiliki iman yang kuat dan yakin bertemu sama Allah dan yang akan kembali kepada Allah rujuk, maka dia pasti melaksanakan ibadah puasa. Tidak mau, harus mau, karena memang itu perintah Allah. Dan seumur hidup Allah panggil satu kali saja, menjadi kewajiban kita, yaitu melaksanakan haji. Atimul hajj wal umratan lillah man istata'a ilaihi sabila. Dan tunaikan ibadah haji dan umrah karena Allah. Kepada siapa? Kepada yang mampu melaksanakannya. Yang tidak mampu, maka secara simbolistis diubah dengan melakukan kegiatan-kegiatan di tanah air, di tempat kita, bahkan di Islamnya ini, karena kita tidak termasuk orang yang dipanggil, ataupun kalau dipanggil karena hukumnya sunnah karena pernah memenuhi panggilan. Kalau kedua kali, apalagi ketiga kali, hukumnya tidak menjadi wajib lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ramai-ramai kita secara simbolistis dipindahkan dengan melaksanakan ibadah. Pertama ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah, dan ada takbir di malam tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari ini kita sholat Idul Adha dan dilanjutkan nanti penyembelihan kurban. Ini semua adalah rutinitas, ritualitas yang kita persamakan, diiriskan dengan sama-sama dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha rahimahumullah, jadi memenuhi panggilan. Yang kedua, haji pada hakikatnya adalah untuk kekuatan. Kita bisa hitung secara matematis. Haji sesuai dengan kapasitas yang ada di tanah haram, kemampuan untuk menerima tamu-tamu dari penjuru angin, barat, timur, utara, selatan. Dan saat ini maksimal hanya bisa 4 sampai 5 juta. Dan ini karena memang masih ada bekas-bekas pandemi, kita baru hanya bisa 2 juta bisa masuk ke tanah haram. Oleh karena itu, ambil saja rata-rata 4 juta dalam 1 tahun. Maka dalam satu dasawasa dalam kehidupan manusia rata-rata 60 tahun, maka kita dapat hitung 6 kali 4, 24, 240 juta manusia yang benar-benar Islamnya. Karena Islam kalau sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, ada rukun yang terakhir adalah Islam yang paripurna, menghadap Allah penuh dengan lengkap totalitas rukun Islam sudah dilakukan. Maka oleh karena itu, menghadap Allah setiap saat, yaitu satu dasawasa, satu umur manusia, satu keturunan, taruh saja 60 tahun, maka jumlah semuanya 6 kali 4, 24, 240 juta manusia, satu dasawasa, satu zuriat, satu keturunan. Bayangkan saja kalau usia dunia ini 100 tahun, 1000 tahun, bahkan 2000, 1000 atau 100.000 tahun bisa dikalikan, maka wajar bahwa nanti di yaumul qiyamah pengikut yang paling banyak dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu riwayat yang paling banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha rahimahumullah, untuk kekuatan itu dari sisi pengabdian kita kepada Allah. Untuk kekuatan kedua, kita mengerikan, merinding bulu roma saudara-saudara kita yang tidak seiman dan tidak seakidah dengan kita.
Betapa manusia kumpul 4 juta, 5 juta di bulan Zulhijjah, belum lagi bulan-bulan yang lain umrah. Betapa banyaknya umat Islam yang telah memenuhi bumi ini. Kalau dari disensus, diinventarisir, tentu sulit umat lain untuk melawan banyaknya umat Islam. Unjuk kekuatan. Kemudian haji pada hakikatnya mempertajam wawasan. Mempertajam wawasan. Barangkali kita merasa orang hebat ketika di sini, orang hebat ketika di desa kita, di kampung kita, di wilayah kita, dan kita merasa paling berilmu di antara orang-orang lain. Tapi kita berangkat haji, kita melihat betapa di sana di antaranya menghormati perbedaan demi perbedaan, tetapi pada kuncinya yaitu di dalam perbedaan itu ada kesamaan yang tidak bisa digoyahkan. Perbedaan seluruh mazhab diamalkan di tanah suci Mekah saat ini sesuai dengan mata angin. Setidaknya 4 mazhab ada semua amalan fikih yang dilakukan saat ini di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Artinya apa? Membuat kita jangan picik dalam beragama. Wawasan kita harus luas. Allah menerima, Allah akan melihat semua apa yang kita lakukan. Amal kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kami, amal kamu, amal kami. Yang menerima atau tidak bukan kita, yang menjustifikasi kita diterima atau tidak amal kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar maksimal, sempurnakan ikhtiar kita memperbaiki. Yang jelas Allah pada kuncinya, la yanzuru ila suwarikum a'malikum wala yanzuru ila qulubikum a'malikum. Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, yang Allah lihat adalah hati dan perbuatanmu. Maka masa apapun yang kita pakai, yang penting hati dan perbuatan kita sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Wawasan. Ada kata kunci di antara perbedaan yang begitu banyak, tapi sekian banyak ribu juta manusia, tapi bisa sama. Apa samanya? Yaitu pakaian putih semuanya, dan tidak berjahit bagi laki-laki dan perempuan berjahit. Oleh karena itu, ini memberikan pelajaran iktibar yang indah kepada kita. Umat Islam, silakan berbeda paham, silakan berbeda politik, silakan berbeda tingkat ekonomi dan seterusnya. Tapi satu konsep umat Islam yang harus dipegang, bahwa kalian adalah hamba Allah yang semuanya berkelibat dengan kalimat La ilaha illallah. Seluruh kita sama adalah saudara. Kaum muslimin dan muslimat sidin adha rahimakumullah. Kemudian haji pada hakikatnya mengajarkan kita untuk memperkokoh komitmen, memperkuat, memperkokoh komitmen kita. Komitmen apa? Komitmen melawan musuh yang nyata. Apa musuh yang nyata itu? Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita. Musuh yang nyata itu adalah kata Allah yang dilihat langsung oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti maunya jalannya setan, karena mereka adalah musuh nyata bagi kamu. Lalu bagaimana tafsiran itu musuh nyata? Sesungguhnya setan itu berada dalam pikiran kita, berada di dalam hati kita. Dan kita tahu kalau itu salah, pikiran kita mengatakan salah. Kalau kita tahu bahwa itu salah, hati kita akan mengatakan salah. Kita tahu korupsi itu adalah merugikan negara, merugikan kepentingan umum. Tahu, tapi kita lakukan. Itu sebenarnya kita mengikuti jalan pikirannya setan, laknatullah. Dalam kehidupan kita, zina tahu itu dilarang oleh Allah, tapi kenapa manusia begitu doyan kepada zina? Artinya dia terjebak perangkap setan dan lain-lain sebagainya. Semua orang tahu meninggalkan ibadah sholat itu berdosa, tapi kenapa manusia begitu banyak yang mengaku beriman tapi tidak melaksanakan ibadah sholat? Itu terperangkap dengan bujukan jalan-jalan setan, dan itu harus dihindari. Dan secara simbolis
ibadah haji meniru perilaku Nabi Ibrahim, perilaku Nabi Ismail dan Siti Hajar. Setan-setan yang nyata tadi dilempar dengan batu, dengan kutu batu, dan tentu saat ini mereka sedang melempar jumrah, ula, usta dan aqabah. Kaum muslimin sedang Idul Adha rahimakumullah. Tentu dalam konsep ini juga dalam kehidupan bernegara kita tahu bahwa barangkali semua kita mungkin karena ingin populer, karena ingin sesuatu tujuan, kita rela menjadikan agama sebagai instrumen, menjadi akibat dan sasaran yang empuk, sehingga saat ini kita tahu begitu banyak persoalan demi persoalan agama di tanah air khususnya dan sedang viral saat ini, yaitu pesantren Zaitun. Tentu ini menjadi masalah bagi kita. Yang perang, yang kacau balau bukan umat kita melawan umat lain, tapi sesama kita oleh provokator beberapa otak-otak saja yang membuat kita umat Islam binasa di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan cara yang ma'ruf dan dengan cara yang baik. Kaum muslimin dan muslimat, Idul Adha rahimakumullah. Kemudian haji adalah menjernihkan hati bagi yang sudah melaksanakan itu haji, dan saya lihat rata-rata sini sudah sebagian besar sudah melaksanakan haji. Tentu kita akan merasakan jauh beda ketika kita melaksanakan haji. Kita menyembah Allah di sana, kita merasakan ada sesuatu yang tak bisa kita ceritakan dan diungkapkan dengan lisan dan dinarasikan dengan kalimat, karena ada sesuatu yang indah pada saat kita melihat Ka'bah. Maka yang ada di hati kita rindu sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena energi Ka'bah itu menarik kita untuk dekat dan semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah. Percayalah bahwa adakah orang yang bosan naik haji? Adakah orang yang bosan umrah? Saya pikir ada, tidak ada. Kalaupun ada, itu sangat kecil sekali. Tapi paling tidak bahwa ini ada tanda-tanda bahwa begitu energi Ka'bah, begitu energi tanah haram memanggil kita, karena kita dekat dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya ibadah kurban. Ibadah kurban juga adalah menapak tilas sejarah dari para nabi dan rasul. Ibadah kurban merupakan ibadah tertua sejak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil, Kabil dan Habil, dan sampai kepada Nabi Ibrahim barulah diperintahkan kurban secara resmi di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat As-Saffat. Tentunya dalam hal ini, yaitu kita tahu semua sejarah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tapi itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena sayangnya Allah kepada Nabi Ibrahim, sayangnya Allah kepada Nabi Ismail, kedua-duanya mendapat rahmat dari Allah, dan itu digantikan dengan seekor hewan kurban, yaitu sejenis biri-biri atau kambing besar. Oleh karena itu, apa hikmah yang bisa kita tarik benang merah dari peristiwa kurban ini? Pertama, sebetulnya kurban ini adalah uji ketaatan. Uji ketaatan kita kepada Allah. Yang sudah teruji ketaatan kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Keluarga yang luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia sudah mendapat titel, yaitu Nabi Ibrahim dengan Halilullah, yaitu manusia yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajatnya istimewa sekali di akhirat, yaitu nomor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebenarnya hidup ini beragama, kata kuncinya dalam sebuah riwayat adalah bagaimana kita mengemas, memperindah, menghias ketaatan. Dalam suatu riwayat ada sekelompok orang masuk neraka, kemudian dipanggil oleh Allah supaya menghadap Allah. Ketika menghadap Allah lalu ditanya, bagaimana rasa dalam neraka itu? Oh, sakit ya Allah, sakit sekali ya Allah, sakit. Kalau sakit kamu masuk neraka lagi. Maka dia buru-buru kejar untuk mau masuk neraka lagi. Allah langsung memanggilnya, sini lagi.
kenapa kamu sakit masuk neraka tapi kamu mau masuk neraka? Ya Allah, sebenarnya saya tidak mau masuk neraka, tapi ini karena perintahmu, aku taat kepadamu ya Allah, aku masuk neraka. Kenapa? Karena ketika di dunia aku tidak sempat taat kepadamu, lalu engkau hukum aku sehingga aku masuk neraka. Saat ini jangan kau perintahkan aku masuk surga, masuk neraka pun asal engkau perintah aku taat ya Allah. Oh begitu ya? Iya begitu. Kalau memang sudah begitu karena taat kepadaku, sudah kamu masuk surga. Sebenarnya hidup ini kuncinya gampang, kita berhadapan dengan Allah, taat saja. Soal bagaimana kualitas sholat kita, sholat saja nanti Allah perbaiki. Bagaimana kualitas puasa kita, puasa saja nanti Allah perbaiki. Bagaimana kualitas baca Quran kita, baca Quran saja nanti akan Allah perbaiki. Pelan-pelan Allah berikan hidayah kepada kita. Yang penting ada satu kunci dalam kehidupan kita, taat. Kemudian kedua yaitu mensyukuri nikmat. Allah mengakui sendiri, memproklamirkan sendiri bahkan dalam satu surah, dan surah itu menurut para mufassirin diterima langsung di Araf oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu surah Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan kamu nikmat. Maka Allah minta buat saja, fasalli, salatlah kamu untuk aku, wanhar, dan berkorban. Bagi para nabi dan rasul Allah, oleh para mufassir memberikan tafsiran, bagi para nabi dan rasul korban itu menjadi kewajiban kemampuan ada. Tapi bagi kita adalah sunat muakkad. Tetapi sesungguhnya bagi yang menjadikan dirinya sebagai warasatul anbiya, warisan para nabi, sesungguhnya mengiktikadkan bahwa kurban itu wajib baginya. Maka setiap tahun selalu saja orang itu berulang dan berulang terus dia berkorban. Kenapa? Kurban ini bukti nyata iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam bentuk materi, dalam bentuk benda, yaitu hewan. Sesungguhnya itu simbolistis bahwa kita memberikan pengorbanan itu bukan hanya bentuk hewan saja, jatuh dalam bentuk benda apapun, berkorban untuk masjid, berkorban untuk musola, berkorban untuk pendidikan, berkorban untuk ekonomi, berkorban untuk musafir dan seterusnya. Itu adalah simbolistis kita penyembelihan materi, yaitu hewan korban. Sesungguhnya mengkorbankan diri kita itu menyembelih hewan. Untuk apa? Untuk niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat. Maka orang yang mampu berkorban tapi tidak sedikit pun tergerak hatinya mau berkorban, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat, dan mereka lah orang yang akan terputus. An'am pasal di rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka bagi siapa yang tidak melakukannya, mereka akan terputus dari nikmat Allah, tidak di dunia, di akhirat pasti. Maka ini sebagian ulama mengatakan korban adalah menjadi wajib bagi yang mampu. Kaum muslimin dan muslimat sidaqul rahimahumullah. Kemudian korban pada hakikatnya adalah keberanian melawan, menantang musuh. Musuh kita siapa sebenarnya? Tentu nomor satu adalah syaitan. Nomor dua hawa nafsu, dan nomor tiga adalah godaan dunia. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Jadi musuh dalam diri kita ini adalah syaitan, hawa nafsu, dan godaan dunia. Maka orang yang berkorban, mengorbankan apa yang ia miliki, diberikan kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya dengan tulus hati, dia telah membunuh syaitan, dia telah mengendalikan hawa nafsu, dan dia telah mematikan spirit cintanya kepada dunia. Kaum muslimin dan muslimat sidaqul rahimahumullah. Maka keberanian kita berkorban, sesungguhnya kita keberanian melawan hawa nafsu yang menjajah, mendera, memperisir dalam kehidupan kita. Kemudian korban pada hakikatnya kerelaan berbagi. Maka orang berkorban hatinya lembut, pasti lembut, hatinya pasti indah, hatinya pasti bercahaya. Karena apa? Dia senang berbagi kepada orang yang tidak mampu. Berbahagialah saudara-saudara yang telah mengorbankan 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Anda sekalian menjadi jundullah, yaitu tentara Allah di bumi, dan populer nanti di hari insya Allah. Maka dapat saya simpulkan bahwa pertama, Idul Adha dan Idul Kurban
Ada itu korban merupakan upaya ikhtiar mencerdaskan otak kiri, yaitu berpikir horizontal, berwawasan global, menebar manfaat dan menjadi tentara Allah yang sukses di muka bumi. Kemudian kedua, mencerdaskan otak kanan, yaitu berpikir vertikal, berwawasan multidimensi dan menjadi hamba Allah yang populer di rohani. Semoga Allah memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Kita menjadi orang yang senantiasa siap untuk melaksanakan hakikat haji dan hakikat daripada kurban itu, dan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah di dunia dan di akhir. Amin Allah, amin ya rabbal alamin.